Subhanallah, Kang. Baca bismillah dulu. Astagfirullahaladzim, jazakallahu khairan kasiron. Akhi Diki sudah mengingatkan ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sabihum bi isani ila yaumiddin. Alhamdulillah, ana tadi baru diingatkan terkait dengan adab makan. Ana juga jadi teringat sebuah hadis yang ana pernah dengar di sebuah majelis ilmu yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Hendaklah engkau mengucapkan nama Allah di awal makanmu dan minummu, seraya mengucapkan bismillah. Dan makanlah dengan tangan kananmu dan dari yang paling dekat denganmu. Dan apabila engkau selesai makan, maka ucapkanlah alhamdulillah. Untuk lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Abdullah Roy hafizahullah ta'ala. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah kita akan sebutkan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab makan. Yang pertama, hendaklah kita di dalam aktivitas makan dan minum kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita tahu bahwa tujuan Allah SWT menciptakan kita adalah untuk beribadah. Makan dan minum yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk memperkuat kita, mendukung kita di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara adab dalam makan dan juga minum adalah memulai makan dan minum dengan mengucapkan bismillah. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika makan bersama seorang anak kecil, beliau mengajarkan kepada anak kecil tadi untuk memulai makan dengan menyebut nama Allah. Beliau mengatakan, ya ghulam, sammillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, hendaklah engkau mengucapkan nama Allah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat darimu. Dan dalam sebuah hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Fa in nasiya ayyadhkura ismallah fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Apabila dia lupa untuk mengucapkan bismillah di awal, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirah dengan menyebut nama Allah di awal dan juga di akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara adab makan adalah seseorang menggunakan tangan kanannya dan tidak menggunakan tangan kirinya, baik ketika makan maupun ketika minum. Hal ini berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Nabi SAW mengajarkan kepada seorang anak untuk memakan dengan tangan kanannya. Diperkuat dalam hadis yang lain, beliau SAW mengabarkan, la ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrabanna biha. Dan janganlah dia minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara adabnya adalah seseorang memakan dari yang dekat darinya. Kalau dia sedang makan bersama orang lain, maka
termasuk adab yang mulia ketika makan adalah seseorang makan dari makanan yang paling dekat dengan dirinya, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Di antara adabnya juga seseorang makan dengan 3 jari. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau memang makanan tersebut membutuhkan lebih dari 3 jari untuk memegangnya, maka tidak masalah seseorang menambah. Bahkan seandainya membutuhkan 5 jari, maka tidak masalah. Tapi kalau masih bisa seseorang memegang makanan dengan 3 jarinya, maka inilah yang disunahkan oleh Nabi SAW. Kemudian di antara adabnya adalah seseorang mengambil makanan yang terjatuh dan tidak membiarkannya untuk syaitan. Yang demikian berdasarkan sabda Nabi SAW atau berdasarkan hadis Anas bahwasanya Rasulullah SAW dahulu apabila makan makanan, beliau menjilatnya dengan 3 jarinya atau menjilat 3 jari beliau, menunjukkan bahwasanya beliau memakan dengan 3 jarinya. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Anas, apabila atau Nabi SAW mengatakan, apabila terjatuh sesuap makanan dari kalian, maka hendaklah dia membersihkan makanan tersebut atau makanan yang terjatuh tersebut, kemudian memakannya, dan janganlah dia meninggalkan makanan tadi untuk syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian di antara adabnya, seseorang ketika makan hendaklah dia tidak bersandar ketika makan maupun minum. Hal ini berdasarkan ucapan Nabi SAW, la akulu wa ana muttaqi, kata beliau. Tidaklah aku makan dalam keadaan aku bersandar. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang tentunya di sana ada hikmah yang mendalam. Kemudian di antara adabnya, setelah seseorang makan dan juga minum, maka hendaklah dia memuji Allah SWT atas nikmat yang sudah Allah SWT berikan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau mengajarkan sebuah doa, yaitu mengatakan alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini diantara ucapan atau pujian kepada Allah setelah kita makan. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Sungguhnya Allah SWT meridai seorang hamba ketika dia memakan sebuah makanan kemudian dia memuji Allah atas makanan tersebut, atau dia meminum sekali tegukan sebuah minuman kemudian dia memuji Allah SWT atas minuman tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah seorang mengatakan, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga yang lain dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang memakan makanan kemudian membaca zikir ini, mengatakan alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ghufira lahu
ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara adab dalam makan yang dituntunkan oleh Nabi SAW adalah seseorang tidak berlebihan dalam masalah makan dan minum ini, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hendaklah kalian makan dan minum dan janganlah kalian berlebihan, karena Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Itu kurang lebih adab-adab yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam masalah makan dan juga minum ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga kita semua bisa mengamalkan adab makan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk like dan share, juga subscribe di YouTube channel HSI TV dan juga follow media sosial HSI TV di HSI TV. Bersatu di atas akidah, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.